Assalamualaikum. Halo guys, gimana puasanya? Masih tetap semangat dong ya? Nah, vakansi hari ini bakalan ngajakin kalian ngabuburit di salah satu masjid unik yang ada di Jakarta. Bisa tebak Kak? Clue-nya ini bangunannya mirip banget sama Taj Mahal yang ada di India. Nah, penasaran kan? Yuk ikutin gue. Masjid Ramli Mustofa ini guys, lokasinya ada di Jalan Danau Sunter Selatan 1, Blok 110, nomor 12C, 14A, Jakarta Utara. Lokasinya berada di seberangnya Danau Sunter. Taj Mahal yang merupakan monumen terkenal asal kota Agra, India, memang menginspirasi bangunan masjid ini loh. Pendirinya, Haji Ramli Rashidin, membangun masjid ini untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam, dan keluarganya. Terus, Masjid Taj Mahal ini selesai dibangun pada 15 Mei 2016. Peresmian masjid 3 lantai ini waktu itu dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, yang juga mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, ini dia guys, Masjid Ramli Mustofa. Nah, masjid ini tuh perpaduan unik dari 3 budaya sekaligus loh, yaitu Arab, Melayu, dan Tionghoa. Ketiga budaya tersebut sangat lekat dengan sosok pemilik dari masjid ini, yaitu Bapak Haji Ramli Rashidin yang merupakan pria keturunan Aceh dan berdarah Tionghoa. Nah, ngomongin soal pendiri sekaligus pemilik Masjid Ramli Mustofa ini guys, Haji Ramli Rashidin atau yang akrab disapa Ram sama orang-orang terdekatnya, merupakan seorang pengusaha mu'alaf berdarah Tionghoa keturunan Aceh. Saat usia 19 tahun, ia menjadi mu'alaf dengan mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 1964, sewaktu dia masih tinggal di Aceh. Nah guys, Masjid Ramli Mustofa ini mulai dibangun di tahun 2011 dan selesai pembangunannya pada tahun 2016 dan berdiri di atas lahan seluas 2000 meter persegi. Nah, jam bukanya ini dari waktu subuh sampai jam 9 malam kalau hari biasa ya. Dan hari akhir pekan biasanya lebih malam. Begitu juga di bulan Ramadan seperti ini, biasanya karena lebih banyak masyarakat yang beribadah di sini, waktu bukanya jadi lebih malam guys. 52 tahun berselang sejak menjadi mu'alaf, Ramli pun memutuskan mendirikan masjid yang berdiri kokoh pada tahun 2016. Selain sebagai lambang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama, dan keluarganya, masjid ini juga didirikan untuk mempermudah ibadah para mu'alaf atau wisatawan asing yang berasal dari Tionghoa saat berkunjung ke sini. Serta agar seluruh umat muslim senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. FYI nih guys, nama yang digunakan untuk masjid ini berasal dari penggalan nama-nama keluarga Haji Ramli loh. Haji Ramli memiliki istri bernama Lee Nyok Kim atau yang akrab disapa Lee. Ram juga memiliki 3 orang anak bernama Muhammad, Sofia, dan Fabian, atau mereka yang dipanggil dengan Mu, So, dan Fa. Nah, dari situ deh muncul nama Masjid Ramli Mustofa. Sofyan Rashidin, putra dari Haji Ramli, pun menjabat sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid alias DKM Ramli Mustofa. Pada 31 Agustus 2020, pendiri Masjid Ramli Mustofa, Ramli Rashidin, tutup usia. Ia berpulang pada usia 75 tahun. Pihak keluarga menyebutkan Haji Ramli meninggal dunia pada pukul 8 malam di kediamannya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Penyebab wafatnya Ramli disebabkan oleh faktor usia. Nah guys, selain Taj Mahal yang ada di India, masjid ini juga terinspirasi bangunan dan arsitekturnya dari Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi. So bisa kita lihat di sini ada ya ornamen-ornamen khas Timur Tengah dengan beduknya yang nuansanya juga kayak masjid-masjid yang ada di Saudi ya. Masjid Ramli Mustofa juga dilengkapi ruangan khusus untuk tamu negara, pejabat, atau ulama besar yang bertandang ke masjid ini loh guys. Nah, buat lo semua yang penasaran kepengen berkunjung ke sini, bisa kok naik transportasi umum. Gak perlu bawa kendaraan pribadi. Rutenya nih, dari halte Transjakarta Lebak Bulus, kita lanjut naik bus tujuan Pasar Senen. Abis itu, turun di terminal bus Pasar Senen. Lanjut naik bus Transjakarta tujuan Tanjung Priok. Terus turun di perhentian bus Telaga Raya Sunterjaya. Jalan sedikit, sampai deh.
Nah guys, dari Masjid Ramli Mustofa yang ada di Jakarta Utara tadi, kita lanjut jalan-jalan ke masjid lainnya, yaitu di Masjid Agung Sunda Kelapa yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Nah, di belakang gue ini adalah gerbang pintu masuknya nih guys. Nah, ini menggabungkan nuansa Timur Tengah dengan Indonesia. Jadi ada motif-motif batik gitu guys di gerbangnya. Dan gerbang ini katanya dibangun pada tahun 1980-an. Nah, kayak apa sih di dalamnya? Yuk, ikutin gue. Nah guys, keunikan dari Masjid Agung Sunda Kelapa adalah atapnya yang tidak berbentuk kubah. Jadi sengaja memang ketika masjid ini dibangun itu nggak berbentuk kubah, tapi dibentuk menyerupai perahu. Jadi seperti itu bisa dilihat, dan ini adalah salah satu keunikannya. Karena ya namanya masjid ingin dihilangkan dari kesan-kesan kubah, tapi tetap tidak membuang nuansa Timur Tengah dan khas Islaminya. Oke, nah tadi yang seperti gue bilang, atap dari Masjid Agung Sunda Kelapa ini kan menyerupai perahu ya. Tuh, bisa lo lihat tuh. Nah, kenapa bentuknya perahu? Karena masjidnya seperti namanya itu Sunda Kelapa, filosofinya adalah lekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, Pelabuhan Sunda Kelapa itu kan biasanya lekat dengan adanya perahu, laut. Nah, nuansa maritim itulah yang diidentikan dengan bangsa Indonesia. Sehingga masjid ini juga memiliki filosofi setiap jamaah yang ada di dalamnya itu akan merasa nyaman, damai dengan agama mereka seperti ada di dalam bahtera masjid yang sangat menyejukkan hidup mereka. Oh iya, nah di sini juga biasanya di bulan Ramadan itu ada yang namanya bazar. Seperti kayak gini nih guys. Nah, dari keuntungan bazar ini juga bukan untuk pajak pribadi atau penyelenggara atau sponsor ya, tapi tetap dikembalikan kepada pihak masjid. So, jadi kegiatan bazar ini adalah dari masjid, untuk masjid, dan oleh pihak masjid. Nah guys, karena gue sampai di sini bertepatan dengan waktunya sholat asar, sholat dulu kali ya. Nah, nanti habis itu kita lihat-lihat apa yang menarik dari masjid ini. Bentuk perahu yang menjadi bagian arsitektur masjid ini ada filosofinya loh guys. Jadi, bentuk perahu yang ada di atap masjid ini merupakan representasi dari simbol pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi tempat saudagar muslim berdagang dan menyebarkan syariat Islam di masa lalu. Selain itu guys, filosofi lainnya adalah adanya makna simbolik yang mengartikan kepasrahan seorang muslim yang berdoa mengharap rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Agung Sunda Kelapa berdiri di sekitar kawasan Taman Sunda Kelapa. Nah, tamannya sendiri ini sudah eksis lebih dulu, sejak tahun 1940-an. Sementara itu, Masjid Sunda Kelapa baru dibangun pada tahun 1966 atas prakarsa Insinyur Gustav Abbas. Gustav Abbas merupakan arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ia mematahkan arsitektur masjid di tanah air pada umumnya melalui pembangunan Masjid Sunda Kelapa. Melalui idenya inilah, atap masjid ini gak dibuat dalam bentuk kubah, melainkan arsitekturnya berbentuk menyerupai perahu. Nah guys, di masjid ini tuh juga nggak ada yang namanya beduk ya. Beduk itu kan biasanya kalau di masjid itu ada buat azan, terus menyerukan orang-orang jamaah untuk sholat gitu. Tapi di sini tuh memang nggak ada beduk. Selain itu juga interiornya juga tidak didominasi oleh bintang atau motif bulan yang biasanya ada di masjid-masjid pada umumnya gitu. Nah ini karena Masjid Sunda Kelapa ini memang ingin menjadikan masjid yang plural lah gitu, nggak selalu identik dengan yang namanya nuansa-nuansa Islam, tapi tetap jiwa-jiwa Islaminya itu tetap dipertahankan gitu loh. Oke, kita lihat lagi ke dalam yuk. Masjid Sunda Kelapa selesai dibangun pada tahun 1970. Kehadiran Masjid Sunda Kelapa dianggap menjadi angin segar bagi masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Menteng dan sekitarnya. Soalnya, saat itu rumah ibadah yang ada di sekitar Menteng Jakarta Pusat didominasi oleh gereja bekas peninggalan Belanda. Masjid Agung Sunda Kelapa diresmikan pada tanggal 31 Maret 1971. Kemudian berdasarkan SK Gubernur nomor 655-A-K-BPD-BPD-71 pada kali pertama dibentuklah pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Dalam penunjukan ini, Kolonel Haji Edi Jajang Jaya Atmaja yang menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat pada masa itu
menjadi Ketua Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Sedangkan sosok yang dipercaya sebagai imam pertamanya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi. Sampai akhirnya rapat pleno pengurus harian tanggal 25 Februari 1976 memutuskan untuk dilakukan perubahan susunan pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Mulai tanggal 10 September 1976, yang bertugas sebagai Imam Besar Masjid Agung Sunda Kelapa adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi dan Wakil Imam Besar dipercayakan kepada Kiai Haji Hasan Basri. Sedangkan Ketua Umum Masjid Agung Sunda Kelapa dipercayakan kembali kepada Kolonel Haji Edi Jajang Hajayatmaja. Di tahun 1980-an, gerbang utama masjid ini dipercantik tampilan gapuranya dengan hiasan kaligrafi Arab yang diberi cat warna emas dan putih, memberikan nuansa baru pada masjid ini. Oh iya nih guys, untuk menuju ruang sholat utama, pengunjung harus berjalan melewati teras berlantai keramik warna putih dan abu-abu sepanjang 30 meter. Masjid Agung Sunda Kelapa nih semakin menjadi salah satu masjid teraktif di Jakarta pada tahun 1990-an hingga 2000-an. 3 periode imam besar Masjid Sunda Kelapa kemudian dijabat oleh Kiai Haji Zaki Mubarak, dengan ketua umum oleh Insinyur Haji Hasrul Harahap. Setelah itu, periode keempat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, kepengurusan dipimpin oleh Haji Syaiful Hamid, dan ketua Dewan Pakar dipercayakan kepada Profesor Dr. Haji Quraish Shihab. Periode keempat ini ditandai oleh makin padatnya kegiatan pengajian dan dibangunnya gedung rumah sehat, serta gedung Fathilah dan Aula Jayakarta. Masjid Agung Sunda Kelapa kemudian menetapkan persyaratan khusus untuk membaliknya, yaitu harus setingkat magister, dengan beberapa pengecualian yang diputuskan oleh pengelola. Oke guys, udah waktunya berbuka puasa nih. Saatnya kita batalin puasa dulu pakai takjil yang ada di sini. Oke, yuk. Alhamdulillah, udah buka puasa nih guys. Jadi di sini tuh disiapin takjil pastinya, kayak masjid-masjid pada umumnya lah ya. Ada nasi kotak begini dan juga kurma gitu. Jadi kita bisa batalin puasa di sini. Nah ternyata di Masjid Agung Sunda Kelapa ini yang namanya takjil itu sejak tahun 90-an akhir itu bukan cuma buat bulan Ramadan aja loh, tapi ternyata juga disediakan setiap Senin dan Kamis. Jadi orang yang berpuasa di Senin dan Kamis itu bisa membatalkan puasa dengan takjil yang ada di sini. Gitu. Sudah lebih dari 50 tahun berdiri, Masjid Agung Sunda Kelapa kini tak sekedar jadi tempat ibadah bagi muslim. Tempat ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Misalnya lewat hadirnya organisasi remaja Islam Sunda Kelapa atau RISKA. Pada bulan Ramadan tahun ini, Sekretariat Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa pun memutuskan untuk kembali menggelar sholat tarawih. Aturan jaga jarak antar jemaah perlahan mulai dilonggarkan. Namun, pemberlakuan protokol kesehatan ketat tetap dijalankan. Untuk berkunjung ke Masjid Agung Sunda Kelapa, kalian bisa banget menumpangi kendaraan umum kayak Transjakarta. Dari halte Transjakarta Terminal Blok M, kita lanjut naik Transjakarta jurusan Stasiun Kota. Terus turun di halte Tosari. Dari sana, naik Transjakarta jurusan TU Gas, turun di halte depan Bappenas. Lanjut jalan kaki ke arah belakang sekitar 100 meter. Udah deh sampai di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa. Oke, alhamdulillah nih. Abis tadi makan takjil, terus juga sholat maghrib jamaah di sini, gue ngerasa mulai keroncongan nih perut. Gimana kalau kita cari makanan di luar? Karena kawasan Masjid Sunda Kelapa ini bukan cuma terkenal sebagai tempat destinasi wisata religi, tapi juga ada wisata kulinernya, yaitu banyak banget makanan ringan, terus juga ada snack-snack. Pokoknya macam-macam deh, karena sore-sore juga ramai tadi sih gue lihat tajil-tajil yang dijual di sekitar masjid ini. Nah, gue mau tahu ada apa dan gue bisa makan apa ya, karena lapar banget. Yuk, ikut. Oke guys, gue sekarang lagi ada di kawasan kulinernya yang ada di dekat Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, gue mau pesan salah satu minuman yang di sini tuh dikenal banget, rame dipesan setiap bulan Ramadan, yaitu adalah es kelapa jeruknya. Mas, pesan es kelapa jeruknya 3 ya? Ya. Nah, diantar di sana. Es biasa kan? Ya, es kelapa jeruk. Ya. Kasih ya.
Yuk. Ya. Ya, makasih Terima kasih, Pak De. Well guys, itu tadi dia jalan-jalan kita ke dua masjid unik sekaligus. Pertama ada di Masjid Ramli Musofa yang ada di Sunter, Jakarta Utara, yang menawarkan suasana masjid khas Taj Mahal. Suasananya udah bener-bener kita kayak lagi ada di negeri Bombay tadi ya. Terus juga yang kedua adalah Masjid Sunda Kelapa. Nah, masjid ini tentu mengangkat nuansa masjid yang berbeda dibandingkan masjid-masjid lainnya. Tanpa kubah tapi tidak menghilangkan esensi dari nilai-nilai religi dan spiritualitasnya. Oke, kayaknya segitu aja kali ya jalan-jalan dan wisata kita pada hari ini. Semoga bisa jadi pilihan lo buat mau cari tempat ngabuburit di sisa-sisa puasa menjelang lebaran ini. Oke guys, sekian vakansi hari ini. Kita jumpa di vakansi berikutnya ya. Bye!